Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Sehat semuanya? Saya doakan semuanya sehat semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena hari ini masih hari pertama ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak walaupun tidak bertemu dengan saya, tapi kita bisa berkenalan lewat media sosmed ya. Ya. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu dengan saya, sudah kenal dengan saya ya. Nah, nama saya Ibu Nurul Komariah. Alamatnya di Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah. Mungkin ada yang daerah Ujung Pangkah, silakan mampir di rumah saya ya. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti anak-anak kalau bertemu dengan saya, tolong disapa ya. Jangan diam saja. Nah, untuk materi yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya. Sebelum saya masuk pada bab yang pertama, anak-anak harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Ya. Setelah anak-anak dijelaskan oleh Bu Nurul, nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, menyebutkan kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu banyak macamnya anak-anak. Jadi kamu nanti harus bisa menyebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga, mengklasifikasikan barang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Selanjutnya, mendeskripsikan kelangkaan sumber ekonomi. Dan yang kelima, mendeskripsikan biaya peluang. Selanjutnya, menyebutkan masalah-masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Kemudian, menyebutkan pembagian ilmu ekonomi. Yang kedelapan, menyebutkan metode-metode yang dipakai dalam ilmu ekonomi. Yang terakhir, kesembilan, yakni mendeskripsikan motif dan prinsip ekonomi. Oke. Nah, ini ada beberapa gambar yang harus anak-anak amati dan bisa kalian menanya. Nah, kalau saya kira gambar-gambar yang ada di slide-nya Bu Nurul ini, kamu sudah tahu semua ya. Nah, ada orang bekerja, ya. Ada orang mengkonsumsi, ada orang memproduksi, ada kegiatan distribusi, ya, menyalurkan barang, ada orang panen di sawah, ada orang produksi pakaian atau kain, ada orang menjual dan membeli telur di sini ya. Nanti kamu bisa memahami dengan gambar-gambar yang saya tayangkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian sekarang anak-anak
bisa membaca dari slide saya tentang pengertian ilmu ekonomi. Saya kira anak-anak di MTS atau di SMP sudah pernah belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Dari ilmu pengetahuan sosial itu terdiri dari ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, kemudian ilmu apa? Sejarah dan ilmu apalagi ya anak-anak? Geografi. Ya, ini masuk pada mata pelajaran IPS itu kalau di SMP atau MTS. Kalau di SMA ilmu ekonomi berdiri sendiri ya. Baik. Nah, sekarang ilmu ekonomi itu apa? Pasti anak-anak sudah tahu, insya Allah sudah tahu ya. Apa ilmu ekonomi? Yakni ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan berupa barang ataupun jasa dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, ini apabila dilihat dari istilahnya, ilmu ekonomi atau ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan. Jadi kalau kita hubungkan atau kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga. Nah, rumah tangga ini rumah tangga apa? Ya bisa rumah tangga keluarga, bisa rumah tangga perusahaan, dan bisa juga rumah tangga pemerintah. Oke. Ya. Nah, ini ada beberapa pengertian ilmu ekonomi dari berbagai tokoh ya. Ini Bu Nurul hanya mengambil 3 tokoh saja, sebenarnya banyak sekali ya pengertian ilmu ekonomi dari tokoh-tokoh ekonomi itu ya. Yang pertama menurut Albert Elmayer, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Nah, yang kedua, menurut J.L. Michi, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Yang ketiga, ini yang terkenal ya anak-anak ya, yang sering kalian dengar di MTS atau SMP, Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith. Ya. Menurut Adam Smith, menuliskan dalam The Inquiry into the Nature and Cause of the World Nation bahwa kemakmuran itu salah satu tujuan sentralnya dalam kehidupan manusia secara ekonomi. Jadi, orang itu harus mengetahui tentang ilmu ekonomi. Makanya, kenapa ilmu ekonomi dipelajari? Kalian harus tahu. Kenapa? Nah, nanti dicari ya, anak-anak ya. Nah, dari pengertian ilmu ekonomi tadi yang sudah saya jelaskan, maka tugas dari anak-anak ya nanti membaca buku referensi ya atau buku ajar yang sudah kalian punyai. Susunlah definisi tentang ilmu ekonomi dengan bahasa anak-anak sendiri. Ya. Yang kedua, sebutkan 5 alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Ya. Paham anak-anak? Nah, kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan, bisa dijepri ya ke nomor WA-nya Bu Nurul. Saya kira semuanya sudah punya. Nanti bisa telepon juga bisa, terserah anak-anak.
Nah, tugas ini harus dikerjakan oleh anak-anak untuk mengisi nilai harian kalian ya. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Tolong tetap semangat walaupun kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan Ibu, tapi kita harus tetap semangat. Dan berdoa ya anak-anak ya, supaya segera COVID-19 ini segera hilang dari peredaran bumi, kita bisa bertatap muka, bisa belajar kembali ke sekolah sesuai dengan tujuan kita bersama. Itu saja dari Bu Nurul, tolong ya, sholat 5 waktunya dijaga ya anak-anak ya. Kalian sudah balik semua, ya. Jangan sampai sholatnya bolong ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.